Selamat pagi saudara, senang sekali saya Paulina Jaru kembali menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Balikpapan episode kali ini. Dan sudah bergabung bersama saya di studio 2 Kompas TV Balikpapan ada Mas Tiar Hermawan, ini selaku pelaku usaha atau miniatur dari Daycast ya Mas ya? Iya, betul. Yang seperti Anda lihat di depan saya, ini kita akan ngobrol banyak nih tentang bagaimana sih bisa menjadi seperti ini gitu loh. Saya penasaran juga. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu Mas Tiar, awal mulanya terinspirasi dari mana sih kok bisa? Kalau awalnya sih saya dari awalnya sih hobi. Dari hobi setelah saya mengoleksi barang, koleksi miniatur. Kebetulan memang di Balikpapan, khususnya di Balikpapan memang agak susah. Nyari barangnya agak susah. Sempat saya ke Jakarta juga nyari barangnya memang ada, cuma terbatas. Barang itu terbatas ada, cuma hanya sekitarnya nggak banyak pilihan dia, hanya beberapa saja. Nah, mulai dari situ saya koleksi, mulai 2010 tuh saya koleksi saja. Akhirnya agak susah ya, saya carinya di 2010 sampai 2014 tuh saya nggak pernah nemukan tuh barangnya. Agak susah di online tuh nggak pernah ketemu gitu kan. Akhirnya saya browsing ke YouTube juga. Akhirnya saya dapat channel kan dari teman-teman juga. Akhirnya udah mulai dari situ saya beli koleksi saja. Nah, akhirnya karena barang ini agak cukup mahal, jutaan ya kan, agak mahal. Istri nggak support, nggak dukung. Akhirnya malam itu saya dapat ilham. Kayaknya saya bisa buat nih, setelah saya perhatikan, udah mulai besoknya itu tanggal 2015 itu saya sudah mulai ngebuat, try error lah ya, saya coba-coba, jadi, dalam artian saya itu jadi, tapi nggak sempurna, ya jelek lah, itu nggak jelek. Setelah itu, mulai dari situ saya terus mengekspos kan, cari-cari dari Google, dari YouTube juga kan, akhirnya bisa seperti inilah akhirnya. Awalnya itu beli jadi ya, kayak gini misalkan satu helm gini ya, atau? Kalau motor saya beli jadi dulu, saya beli jadi, terus saya custom. Dalam artian custom itu saya cat, saya daur ulang, terus saya stempel sesuai dengan tahun yang lagi balapan. Misalnya 2017, nah udah saya buat 2017 dengan stiker-stikernya. Jadi awalnya itu koleksinya motor aja gitu ya? Motor, habis itu ke helm. Oke, tapi ini buatan sendiri sudah ini ya? Kalau ya helm ya buatan sendiri, saya desain sendiri, terus saya buat semuanya sendiri. Kalau emang awalnya Mas Tiar ini memang pelaku bisnis yang udah di sini awalnya, kan semua orang kan pasti kalau memang dia punya niat untuk mencari peluang di ekonomi dengan cara seperti ini, pasti ada banyak yang dia pengen bikin makanan mungkin atau pakaian atau segala macam. Apakah awalnya sudah ke sini memilih bukan. GP? Saya hobi aja sih, awalnya itu hobi aja. Saya suka aja MotoGP. Kalau kan saya memang ada pekerjaan lain, tapi saya hobi. Selain hobi MotoGP, saya juga hobi miniatur, koleksi seperti ini kan. Daycast ini. Jadi kedepannya saya dapat channel ya, saya bisa buat seperti ini. Jadi memang bukan untuk mata pencarian utama saya, jadi hobi aja. Untuk hobi aja sih. Bukan mata pencarian, berarti bisa dikatakan ada pekerjaan lain ya? Ya, memang ada pekerjaan utama. Jadi hanya hobi aja, tapi menghasilkan, hobinya menghasilkan. Sudah pernah buat sesuatu yang beda sebelum ini, Mas? Misalkan mungkin kebetulan kalau yang per paket ini saya per tahun saya buat. Awal tahun 2016 itu saya buat sepaket gini juga, cuma modelnya beda, serinya beda. Kebetulan ridernya ada di atas motor. Di tahun 2017 ini saya buat modelnya seperti ini, beda jadi model. Tiap tahun beda ya? Iya, saya buatkan beda sendiri, kayak gitu. Tapi memang sudah awal mulanya sudah ke MotoGP atau mungkin ada sebelumnya mungkin buat kaca dari apa gitu? Enggak ya? Memang pure MotoGP awalnya. Awalnya MotoGP langsung. Mungkin kita masuk ke bahannya ya, mungkin proses pembuatannya ya saudara ya. Saya juga penasaran ini.
sekecil ini. Boleh dong dibocorin sedikit berapa harganya? Nah, sebenarnya lebih kecil sih ini sih, lebih kecil. Ini lebih kecil lagi nih. Oh iya, saya nggak lebih kecil lagi ini. Kalau bahannya ini dari resin, bahan kimia. Jadi saya buat cetakannya, terus masukkan bahan kimianya. Dan setelah itu baru saya desain untuk stiker-stikernya. Terus itu saya pasang kayak gitu. Tapi secara dominan memang bahan kerasnya itu ya bahan kimia. Oke. Dan itu nggak berbahaya ya? Nggak berbahaya. Nggak merusak tangan misalkan? Oh, enggak. Asal jangan kebaya, jangan takut ditelan. Oke. Kan kecil kan? Gitu. Kalau mau buat satu gini Mas, kira-kira butuh modal banyak? Yang mana? Helm atau motor nih? Helm deh misal. Kalau helm sebenarnya seni ya sebenarnya. Kalau bagi saya harganya sih relatif ya. Kalau saya bilang kalau modal sih sebenarnya modalnya nggak terlalu besar sebenarnya. Tapi yang bikin mahal seni itu ya biasanya seninya, kayak lukisan, tukang lukis kan orang biasa melukis aja kan. Tapi dilihat dari seninya, makanya barang itu jadi bernilai. Iya, bernilai seperti itu. Kalau mungkin kalau bahannya sih nggak lebih dari 100.000 kali. Nggak lebih dari 100.000? Nggak lebih dari 100.000, khususnya kalau helm ya. Kalau helm? Iya. Kalau dulu koleksi biasanya kalau beli motor-motor gitu berapa? Kalau dulu saya koleksi awal tuh motor yang kecil-kecil. Itu sekitar 150 sampai 2,5 lah waktu itu. Kecil-kecil, itu masih kecil. Ini kan sudah skala 12 kan. Kalau dulu tuh yang kecil-kecil. Itu awalnya itu sih saya ada. Awalnya itu. Dan setelah itu ada ide untuk membuat. Nah, setelah itu ya itu saya bilang karena barangnya itu mahal khususnya untuk skala 12 ini ya, yang besar ya. Daripada dibeli dipajang aja. jadi dimanfaatkan. Iya, saya manfaatkan. Kebetulan memang menghasilkan, alhamdulillah ya sampai sekarang seperti itu. Oke, kesulitannya apa Mas Tiar kalau untuk buat gini? Misalkan ini kan sudah jadi satu paket ya. Mungkin yang kecil-kecil gini yang butuh waktu lebih lama yang mana nih? Apakah yang motornya kah atau orangnya kah atau helmnya? Kalau otomatis kalau dilihat dari sini lebih lama pengerjaannya dari motornya, karena motornya kan detail kan. Awalnya tuh dia pecahan, dia kecil-kecil dia. Rakitan kan, kecil-kecil, terus kita gabung semua. Setelah itu kita cat, baru kita pasang stiker-stikernya ini. Seperti itu. Nah, berapa lama butuh waktu? Kalau butuh waktunya, sebenarnya pengerjaannya itu sekitar 5 hari seminggu, 5 hari sampai 7 hari lah. Yang bikin lama itu keringnya. Clear ya, kan di-clear ya, di-coating kan. Itu yang lama tuh. Karena kalau kita kita coating, kita langsung kirim. Udah, saya pernah pengalaman jadi cuma beberapa hari saya langsung masukin, saya kirim. Waktu itu kliennya sama Linda. Nyampe sana lengket. Jadi lengket di tisunya karena kan tak kering, belum kering. Wah, sampai itu komplain. Akhirnya saya minta balik lagi. Saya kerjaan lagi dari awal. Terus saya kirimnya sebulan, baru saya kirim lagi barangnya. Rugi gitu. Ya. Nggak apa-apa, emang usaha. Iya. Kalau misalkan lama tadi karena untuk pengeringan, Mas, berarti tergantung cuaca dong ya, bisa bilang. Iya, gitu. cuma kalau saya maksimal maksimal tuh sebulan, itu sudah bisa saya kirim lah sebenarnya. Kalau pengerjaannya sih 5 hari sampai 7 hari itu bisa sebenarnya selesai. Yang ngerjain sendiri Mas Tiarnya apa sendirian atau ada timnya juga? Sebenarnya sih saya ownernya, saya tukangnya, saya salesnya juga. Jadi saya sendiri semua. Saya pengerjaan semua. Oke. Itu. Nggak ada tim yang membantu Nggak ada. gitu? Kebetulan saya sendiri aja yang ngerjainnya di rumah. Kalau peminatnya gitu kira-kira seperti apa kalau sejauh ini, Mas? Kalau alhamdulillah minat awal sih memang dalam negeri Indonesia. Nah, kebetulan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah sampai sekarang sudah 10 negara. Terakhir Prancis. Yang pembeli ini ya? Pembelinya terakhir Prancis. Itu Eropa sudah ada 3 Eropa, Prancis, Spanyol sama Itali. Yang Itali. Selebihnya Asia, Malaysia, Thailand, terus Australia juga ada. Gitu. Dan itu rutin ya pesannya atau? Dia tidak rutin tapi banyak. Sekali pesan iya, banyak? Sekali pesan sampai 15. Berapa unit? 12 unit? 15 unit. Satu paket gini? Bukan, helm. Oh, helm. Kalau motor
nggak sebanyak itu karena kan harganya kan lumayan agak mahal ya, jadi agak nggak terlalu banyak. Tapi lebih banyak saya ngerjain di helm kayak gitu. Jadi mereka banyak pesan per unitnya itu di helmnya Ya ya? helm. Kalau per paket begini, saya kebanyakan biasanya ngejualnya itu pada saat MotoGP Malaysia. Itu saya bawa berangkat ke sana. Di situ saya buat banyak, kayak gitu. Tapi baru-baru yang Malaysia kemarin ya, sebelumnya? Tahun lalu, tahun 2016 saya juga berangkat. Okay. Saya jual juga yang paket itu juga. Kemarin itu di Malaysia satu paket besar gini, cuma modelnya beda. Satu saya balik. Mungkin karena dari omongan dari orang-orang di Malaysia, akhirnya dari Makau beli 3 sekali beli langsung dengan model satu paket tapi modelnya beda. Tuh, dia posisinya orangnya di atas motor dia. Itu 3 sekali orang Makau beli. Oke. Dan gitu. Harganya Mas beda berarti ya? Tiap negara beda berarti. Kalau Indonesia berapa? Ya, kalau Indonesia kalau paket ini sekitar 4,5 lah. 4.500.000 satu paket. Kalau helmnya doang? Kalau helmnya dari harga 200 sampai 2,5. 200 sampai 250. Yeah. Sekecil ini Mas? Kalau yang kecil ini 100.000 ya, karena baru jadi proyeknya itu. Yang kecil ini, karena susah itu. buat rakitannya tuh buat cetakannya agak susah, kecil sekali soalnya. Ini orang aku nggak bisa lihat. Iya, emang susah banget. Iya, kecil karena memang dia detail kan. Paling kecil berarti ini ya? Iya, paling kecil ini hitungannya skala 18. Skala 18, kalau ini skala 12, ini skala 5. Oke. Ini di Indonesia 4.500.000. Berarti beda lagi kalau di Malaysia sama di Kalau Malaysia beda. Kalau Malaysia itu kemarin 1.500 ringgit Malaysia. Ya, kalau hitung-hitung ya 4.500.000 lebih dikit lah. Oke. Seperti itu. Oke. Promosinya gimana sih kok bisa sampai orang? Nah, memang awal sih saya nggak ada niatan go internasional ya, dalam artian ke luar ya. Iya. Awal tuh saya memang buat aja. Setelah itu awalnya itu dari mungkin karena saya main di Facebook, main di YouTube, sama Instagram, orang Malaysia lihat, orang Malaysia, akhirnya dia beli. Terus saya berpikir, ternyata dihargai ya nih, maksudnya ke luar nih orang mau juga gitu. Nah, orang beli dari Indonesia ke sana kan. Memang khusus di Kalimantan, di Balikpapan kan ada gitu kan. Saya pikir, wih, dia berani juga beli gitu. Nah, mulai dari situ saya sugesti aja, saya harus kirim ke luar semua nih, Eropa, semua negara lah saya pikir. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 10 negara. Sampai sekarang. Itu lewat media sosial aja? Iya, media sosial, Facebook, Instagram, YouTube. Ada yang pesan. Dan itu serius ya? Nggak, biasanya kan orang kalau pesan itu kan pembohong. Oh iya, banyak sekali. Kalau iya deal kan bahasa Inggris kan? Deal. Tunggu nggak ditransfer, nggak ada kayak orang dari negara tetangga juga sudah deal, nggak transfer juga. Ya udah. Kalau mengenai penipuan sih aman sih saya pikir, karena uang kan transfer dulu, baru kirim barang kan. Nah, saya pikir aman sih kayak gitu. Sudah ada berapa banyak yang dibuat Mas Tiar sampai saat ini? Kalau helm udah banyak ya, mungkin mau hampir 1.000 kali ya. Kalau helm ya. 1.000 iya, dalam jangka waktu 3 tahun tadi? Iya. Dari 2015? 2015 memang saya belum main banyak helm ya. Ke motor saya lebih banyak. Nah, ke akhir-akhir awal 2016 lah, saya banyak beli motor. Hampir sampai sekarang hampir 1.000 lah kalau helm ya. 1.000 ya? Iya, hampir 1.000. Luar biasa ya? Iya. Kalau tapi harganya Setiap dulu beda. hari, Tapi dulu harganya beda. Oh iya, betul. Iya kan? Harganya beda. Semakin tahun semakin saya upgrade. Maksudnya dalam artian kedetailannya. Dulu helmnya belum terbuka, sekarang kacanya bisa terbuka. Kalau dulu belum bisa, sekarang sudah bisa terbuka untuk kacanya kan. Jadi setiap tahun tuh saya upgrade. Tahun ini saya upgrade-nya box. Saya pakai box. Tahun dulu nggak pernah. Saya sekarang pakai akrilik untuk biar awet kan. Boxnya juga buat sendiri? Boxnya buat sendiri, dalam artian dari requestan saya, tapi lempar ke percetakan. Oke, gitu. 1.000 kalau helm ya. Iya. Kalau misalkan motornya? Kalau motornya mungkin lebih dari 100, mau 200-an lah kayaknya.
3 tahun itu. Iya. Itu gimana bagi Bapak Mastiar kan kerja ya? Ya. Apa ngerjainnya di weekend aja? Nah, kalau awal-awal yang 2015 tuh namanya saya mulai merintis, baru awal merintis ya. Itu sudah saya ingat sekali, saya kerja tuh malam, pulang jam-jam 7 atau jam 6 ya. Saya kerjain itu, habis makan, habis isya saya kerjain. Tuh kadang-kadang sampai jam 3 subuh. Sampai jam 3 subuh, besok saya kerja lagi. Waktu baru-barunya itu saya ngerjain motor sampai 24 biji. 24, 50 waktu itu kan, nama baru-baru kan. Akhirnya mulai saya atur waktunya ya ngerjainnya Sabtu Minggu atau enggak hari Minggu saja. Karena memang sudah banyak juga ya Iya. stokannya. Iya, tapi gitu. tetap yang ini setiap tahun di upgrade gitu ya? Iya, kalau untuk per tahun saya upgrade pasti saya beda-bedain serinya. Gitu. Kalau Mas Tiar sendiri belajarnya dari mana sih ini? Nah itu, kalau belajarnya saya tuh ada 2 guru saya. 2 guru saya. Pertama itu gurunya Mbak Google. Yang kedua Saya Pak pikir di YouTube. Itu. Jadi saya banyak cari di media sosial. Memang saya buka YouTube, saya buka Google. Dari situ saya mulai belajar. Yang ketiganya saya dari teman-teman. Oke. Dari teman-teman komunitas yang suka motor-motor juga kan. Saya lihat-lihat lah. Tapi lebih banyak memang di YouTube sama di Google kayak gitu. Kira-kira ada nggak yang misalkan orang Balikpapan nih datang ke kalau yang sudah tahu tadi, Mas Tiar saya pengen dong belajar tentang ini. Kira-kira selama ini ada nggak? Kebetulan kalau untuk khusus gitu, lebih banyak di Jawa sih nanya kayak gitu. Buatnya seperti apa? Caranya gimana? Yuk kapan yuk update tutorialnya di YouTube gitu kan? Ada kayak gitu. Cuma kebanyakan saya belum memberikan tutorial karena saya pikir belum sempurna banget lah ya. Saya pikir kan. Tapi kalau sekilas-sekilasnya ada sih kayak gitu. Jadi kayak kalau detailnya saya nggak pernah ngasih ini, cuma sekilasnya ada kayak gitu tutorialnya. Kayak gitu. Di Balikpapan banyak juga peminatnya. Kalau di Balikpapan, kalau sampai saat ini saya agak kurang. Maksudnya nggak terlalu banyak seperti Jawa ya. Beberapa aja lah yang peminatnya di Balikpapan. Yang mesen gitu ya? Iya. Bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung jari sih? Iya, dikit sekali. Terutama di harga sih. Ya saya pernah lempar di media sosial, khususnya Balikpapan gitu kan. Saya lempar, banyak yang komen. Minta WA segala macam, tapi setelah dengar harga, langsung stop. Nggak ada kabar lagi dia. Kenapa harganya? Ya mungkin karena Mas Tiar seperti bukan ini? Mungkin karena di Balikpapan belum tahu pasarannya ya. Jadi mungkin anggapannya, gila, mahal banget ya, gitu kan. Tapi kalau Jawa udah tahu dia. Paling dia nego dikit. Jadi enggak, misalnya harganya 500.000 ditawar jadi 100.000, kan jauh banget kan. Enggak segitu dia. Kalau Jawa nawarnya ya sedikit aja. Tapi memang standar harganya segitu ya? Iya, segitu kalau dia. Untuk kayak gini produk-produk. Iya, betul. Kalau motor-motor kayak gini sekitar standar segitu dia. Kalau hanya motor, kalau jual motor itu sekitar 2 juta sampai 2,5 lah. Oke. Kalau motornya. Saya masih penasaran gimana cara buatnya. Kalau untuk Tamiya, ini kan Tamiya nih. Iya. Tamiya. Kalau Tamiya memang kita rakit dari kecil-kecil itu kan, kita rakit dari kecil-kecil, terus kita jadikan satu seperti ini jadinya akhirnya. Oke. Gitu. Tapi kita nanti bahannya tadi dari bahan Tamiya mainan. Oh, mainan. Mainan Tamiya kita rakit seperti ini. Kayak gitu. Tapi kalau untuk Tamiya ini ya dianggap high class lah, agak tinggi ya, karena kan selain detail harganya tinggi, agak mahal kan. Nah, diecast ini ada beberapa model dari Tamiya, merek, ada Tamiya, ada New Ray, ada beberapa merek lah. Nah, kebetulan kalau Tamiya ini high class-nya. Kayak gitu. Lebih banyak teman-teman ngerjain di Tamiya. Gitu. Itulah kenapa juga Mas Tiar juga memilih yang itu ya, karena memang standarnya saat ini seperti itu. Iya, tapi saya ada juga ngerjain yang harga-harga yang 500.000. Ada kayak gitu. 500.000 itu yang merek New Ray dia. Itu dia nggak detail. Tapi istilahnya bajunya ya, bentuknya sama, maksud desain-desainnya ini sama dia, cuma tidak detail sedetail ini dia.
Ini kan kayak apa namanya, rem-remnya segala macam kan ada kabel-kabelnya tuh. Detail dia. Kalau yang Niure itu tidak detail. Kalau orangnya ini kok bisa? Kalau orangnya ini sebenarnya ada barang apa namanya dari Minicam, tapi di cloning. Di cloning. Jadi seperti ini dia. Jadi memang ada barang tuh ada apa namanya? Posisinya sudah seperti ini? Iya, bentuknya seperti ini. Ini kalau kita anak MotoGP pasti tahu ini seri Valencia 2010 saat dia meninggalkan Yamaha ke Ducati kan. Nah, itu ada dibuat dengan pabrik Minicam. Itu Minicam tuh Jerman kalau nggak salah. Itu nah, kan ada masternya tuh. Masternya udah kita buat, kita cloning jadi seperti ini dia. Kayak gitu, di cloning. Jadi saat beli sudah posisinya kayak gitu udah ya? Seperti itu. Cuma yang kita rubah desain sama helmnya. Kan helmnya beda dia. Setiap tahun Rossi kan beda-beda helmnya dia. Iya. Jadi kita buat helmnya. Kita potong kepalanya terus kita olah lagi jadi sesuai dengan helm yang tahun sekarang. Kayak gitu. Oke. Termasuk ini juga ya. Oh, ada nama-namanya nih berarti ya? Nama-nama apa nih? Nama-nama misalkan kayak Rossi gitu. Helmnya kan beda-beda. Iya, beda-beda. Kalau Rossi juga gitu. Iya, kalau Rossi itu setiap tahun dia pasti mengeluarkan helm tuh 4. Setiap tahun pasti 4. Jadi helm yang regulernya, helm tes musim, sama di kampung halamannya kayak di apa Tafulia, sama di Misano, maksudnya sama Mugello ya. Itu pasti itu sudah pasti beda bentuknya. Nah, ini seperti ini contohnya kan. Nah, ada 4 helm. Sebenarnya sebenarnya ini buatan saya sendiri. Ini saya buat kan for signature kan. Karena pas saat race 2017 di Misano dia nggak race karena kan patah kaki kan. Nah, jadi nggak ada serinya itu. Saya buatkan aja seri untuk signature. Jadi orang bisa buat tangan-tangan kan kalau ketemu Rossi. Kayak gitu. Oh gitu. Iya, jadi setiap tahun tuh mesti keluarkan 4 helm dia. Jadi kalau harus mau buat ini harus pengetahuannya juga banyak gitu. Iya, harus tahu dulu, tahu desainnya, bentuk-bentuk kanan kirinya. Kalau jadi biar pas dia. Dan memang harus hobi juga ya. Ya, biasanya orang kalau hobi kan mencari tahu tentang apa yang dia sukai. Betul. Termasuk MotoGP tadi. Oke, kita break dulu sebentar, kita kembali lagi setelah jeda. Saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda.